Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Kemarin pada saat lebaran kita juga membuat lontong ya. Nah, lontong ini bingung mau dimakan dengan sayur apa. Dan saya ada ide bahwa lontong ini bisa dimakan dengan sayur gori. Kalau yang di Kudus itu namanya disebut dengan lentok Kudus atau lentok Tanjung. Nah, bagi kalian yang penasaran ingin membuat apa sih lentok Tanjung itu dan seperti apa, ikutin videonya sampai selesai ya. Bahan sayur membuat lentok Tanjung adalah gori atau nangka muda. Nah, nangka muda ini sebelumnya saya rebus dulu supaya dia berwarna kecoklatan. Setelah itu, barulah kita kasih santan dan bumbu-bumbunya. Oke, untuk bumbunya ini cukup simpel ya. Saya menggunakan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ketumbar. Ini bumbunya emang sengaja saya goreng dulu supaya dia lebih gurih dan lebih harum. Nanti tidak perlu ditumis. Kemudian nanti langsung masuk ke sini kuah gorinya. Dan karena saya seringnya menggunakan lada bubuk, jadi nanti saya tambahkan lada bubuknya langsung ke dalam kuah gori ini. Untuk bumbu pelengkapnya saya ada rempah-rempah yaitu salam dan lengkuas, kemudian gula merah dan garam, kaldu bubuk, dan sebenarnya nanti saya juga menggunakan kuah kaldu sapi supaya aromanya itu lebih harum dan menggugah selera. Jadi kuah kaldu sapinya saya menggunakan tetelan gitu ya, seperti sandung lamur dan mungkin bisa tulang-tulang lunak gitu. Jadi kita masak di sini. Jadi kita masak dulu, nggak apa-apa, untuk tulang-tulangnya kita masukkan. Setelah dia menyusut, barulah saya berikan santan seperti ini. Nah, kalau gorinya direbus lama ya, dia akan berwarna merah dengan sendirinya, nggak perlu pakai daun jati. Oke, setelah santannya masuk dan kuah kaldunya juga udah masuk, ini kemudian kita rebus dengan slow cooking aja supaya dia warnanya juga lebih merah. Dan tahu nggak sih, ini kita rebus dengan tulang-tulang sapi itu aromanya sungguh wangi banget. Nah, ini seperti ini ya penampakannya, dia sudah kemerahan. Gorinya emang dibuat nyemek gini ya, jadi nggak terlalu banyak kuahnya. Kemudian setelah itu kita proses membuat kuah tahunya. Jadi semacam kayak lodeh, tapi bukan lodeh, jadi kayak semur tapi nggak pakai kecap. Oke, ikutin terus ya videonya. Ciri khas lodeh tahu di Kudus, tahunya itu dipotong kecil-kecil seperti ini, sebelumnya digoreng dulu, dan dipotong jadi satu kotak itu menjadi 1/8 bagian. Oke, selanjutnya kita lihat bumbu semur tahunya. Ini ada bawang merah, ada bawang putih, jahe. Nah, ini penting banget ya karena semur harus ada jahenya. Dan ini kemiri yang sudah saya goreng. Kemudian ada ketumbar dan merica bubuk. Sebenarnya hampir mirip sih bumbunya dengan yang tadi, cuman yang gorinya itu nggak memakai jahe. Oke, selanjutnya kita haluskan bumbunya dengan blender. Kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Setelah itu kita siapkan wajan untuk menumis bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan tidak langu. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kuah tahunya. Ada rempah-rempahnya sama seperti gori tadi, yaitu ada daun salam dan lengkuas. Untuk lengkuasnya cukup diiris-iris tipis atau dikeprek juga boleh aja. Untuk memasak lebih leluasa, kalau nggak ada wajan yang besar, kita boleh menggunakan panci. Kita tuang tahu-tahu yang udah kita iris tadi. Setelah bumbunya matang, kita boleh tambahkan santan kentalnya. Supaya apa? Supaya nanti tidak terlalu pecah ketika kita merebusnya di panci. Setelah santannya masuk, kita aduk-aduk sampai mendidih ya. Kemudian kalau setelah mendidih, kita tuangkan ke panci yang ada tahunya tadi.
Khusus lentok khas Kudus atau di Desa Tanjung ini berwarna putih, tidak menggunakan kecap, tapi boleh juga nanti menggunakan gula merah hanya sebagai penyedap. Tapi warnanya tetap putih seperti ini. Untuk seasoningnya bisa kita tambahkan garam, gula pasir, dan boleh penyedap ataupun kaldu bubuk. Untuk membuat lentok Tanjung ini sebaiknya kalau sudah matang jangan langsung dikonsumsi, biarkan dia mengendap dulu. Kalau kita bikinnya pagi, mungkin sore baru kita makan. Supaya apa ya? Supaya dia meresap benar-benar ke tahunya, ke gorinya gitu. Untuk penyajian lentok Tanjung khas Kudus, memang kita menggunakan piring yang kecil dan lontongnya hanya beberapa iris. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tahu, lodeh tahunya atau semur tahunya. Dan jangan lupa tambahkan taburan bawang goreng. Nah, kalau ingin pedas biasanya di warung yang menyediakan lentok Tanjung itu bisa menggunakan sambal goreng atau cabai utuhan. Nah, mudah sekali ya cara membuat lentok Tanjung khas Kudus dan bisa dipraktikkan di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.